Halo Genius, kembali lagi bersama kakak di rumah belajar Genio. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas latihan penilaian akhir tahun untuk muatan bahasa Indonesia dan PKN kelas 4, tema 6 sampai 8. Untuk muatan bahasa Indonesia, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama ada puisi, kedua ada teks fiksi, ketiga ada kata sulit. Soal yang pertama, puisi di samping terdiri atas titik-titik bait. Nah, yuk kita ingat-ingat apa ya bait? Bait dalam puisi merupakan bagian yang terdiri dari beberapa baris. Jadi kita lihat di sini satuan barisnya ada berapa ya? Ternyata ada B, 2. Terdiri dari 2 bait. Nomor 2. Puisi di samping menggunakan rima. Kita ingat-ingat yuk, apa ya rima? Rima adalah kata berulang yang terletak di akhir yang berfungsi untuk memperindah puisi. Nah, mana ya? Contohnya seperti pada bait pertama, kita bisa lihat di kata akhir ada depan, guru, depan, dan ilmu. Nah, ini berarti menggunakan rima apa? An, u, berarti rima yang digunakan adalah C, A, B, A, B. Nomor 3, berdasarkan puisi di samping, isi yang dapat kita pahami adalah bahwa menceritakan seseorang yang mempunyai cita-cita sebagai guru. Kita bisa lihat di bait kedua, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Nah, dia ingin menggapai sebuah cita-citanya. Kemudian di bait pertama ada aku ingin menjadi seorang guru. Berarti jawaban yang tepat adalah C, cita-cita menjadi seorang guru. Nomor 4. Puisi yang memiliki rima ABAB sering disebut sebagai puisi dengan rima ABAB. Kita kenal sebagai puisi yang berirama silang. ABAB berarti silang rimanya. Judul yang tepat untuk puisi di samping adalah, Genius bisa lihat di bait kedua. Ada baris yang berkata, oh taman bungaku. Nah, ini bisa menjadi judul yang tepat. Berarti jawabannya adalah B, taman bungaku. Nomor 6. Agar mempermudah penulis membuat puisi, maka penulis perlu menentukan. Nah, kalau teman-teman ingin membuat puisi, maka kita perlu menentukan B, tema terlebih dahulu agar kita bisa dengan mudah menentukan isi ataupun rima dan bait-bait yang akan memperindah puisi kita. Nomor 7. Dalam membuat puisi, kata yang digunakan harus kecuali. Mana ya jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C ya, kata yang bersifat ujaran membenci. Dalam sebuah puisi, kita harus berhati-hati dalam menentukan kata-kata yang digunakan agar pembaca bisa memahami makna yang kita berikan. Sehingga kita juga perlu mewaspadai atau berhati-hati sehingga tidak menggunakan kata yang bersifat ujaran membenci. Nomor 8. Tanda jeda merupakan tanda yang digunakan untuk titik-titik saat membaca puisi. A. Berhenti, B. Cepat, C. Lambat, D. Diam. Tanda jeda untuk apa ya? Tanda jeda adalah tanda untuk A. Berhenti. Jadi tanda jeda itu digunakan agar kita bisa menentukan berhentinya kita saat membaca puisi. Nomor 10. Gerak-gerik anggota badan dan raut muka yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi disebut A. Intonasi, B. Jeda, C. Tempo, D. Mimik. Nah, kalau intonasi itu berkaitan dengan suara. Kalau jeda itu berkaitan dengan berhenti atau lanjutnya kita membaca. Kalau tempo adalah cepat lambatnya kita membaca puisi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D. Mimik. Mimik adalah gerak-gerik anggota badan kita dan raut muka kita sehingga puisi yang disampaikan pas dan tepat sesuai isinya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Mimik. Nomor 11.
Ide utama dalam sebuah paragraf disebut A. Tema, B. Alur, C. Judul, D. Pikiran pokok. Pasti ini jawaban yang paling gampang untuk ditentukan Genius semua. Jawaban yang tepat adalah D. Pikiran pokok. Nomor 12. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk menentukan pokok pikiran. A. Membaca judul teks berulang kali, B. Membaca teks dengan seksama, C. Menulis ulang semua paragraf, atau D. Menentukan pokok tiap paragraf. Nah, untuk menentukan pokok pikiran, kita bisa dengan membaca teks dengan seksama, sehingga kita bisa menentukan nih mana inti-inti atau pokok dari paragraf tersebut. Nomor 13. Arti kata yang sulit bisa kita cari dalam kata yang sulit. Kata yang sulit artinya kata yang kita tidak mengerti apa makna dan definisinya. Nah, dalam bahasa Indonesia, untuk mencari definisi atau pengertian kata sulit, kita bisa menggunakan C. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 14. Gagasan utama terdapat pada setiap titik-titik dari suatu teks. Gagasan utama adalah inti dari sebuah bacaan. Nah, kalau pada teks, gagasan utamanya ada di mana? Ada pada setiap C. Paragrafnya. Nomor 15. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Batik kini digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti sekolah, acara resmi, bahkan acara peragaan busana. Pokok pikiran pada paragraf di samping terdapat pada titik-titik paragraf. Nah, untuk menentukan pokok pikiran ada tips nih dari kakak. Kalian bisa menggunakan penentu seperti kata adalah, merupakan, adalah sebuah tanda bahwa itu merupakan pokok pikiran ya. Jadi di sini kita bisa menentukan bahwa pokok pikiran terdapat pada A. Awal. Batik merupakan warisan Nusantara. Ada kata merupakan, maka itu merupakan kunci dari pokok pikiran. Nomor 17. Kota Palembang merupakan salah satu kota wisata yang patut dikunjungi wisatawan. Berbagai peninggalan sejarah dapat dinikmati di Palembang. Selain itu, pempek dan kerupuk menjadi primadona untuk dijadikan buah tangan. Wisatawan juga dapat menikmati keunikan Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Makna buah tangan pada teks di samping adalah buah tangan itu identik dengan oleh-oleh atau barang bawaan yang kita berikan hasil dari bepergian. Maka jawaban yang tepat adalah D. Barang yang dibawa hasil bepergian. Nomor 18. Perhatikan kalimat berikut. Saat sedang berwisata di Candi Borobudur, Anita bertemu dengan turis. Kata yang digarisbawahi memiliki persamaan arti dengan kata turis itu memiliki persamaan atau sinonim dengan kata C. Wisatawan asing, atau bisa kita sebut bule nih kalau ketemu di tempat wisata ya, Genius. Nomor 19. Langkah awal dalam menentukan pokok pikiran suatu paragraf adalah, untuk menentukan pokok pikiran kita bisa D. Membaca paragraf secara keseluruhan. Nomor 20. Berikut merupakan nama lain dari pokok pikiran, kecuali, ayo kira-kira mana ya nama lain yang biasa kita gunakan untuk menyebutkan pokok pikiran? Kecuali yang bukan berarti ya. Berarti yang C. Pikiran penjelas. Nomor 22. Berikut ini yang merupakan teks fiksi adalah A. Pidato, B. Teks deskriptif, C. Teks eksplanasi, D. Cerita rakyat. Teks fiksi itu teks apa ya, Kak? Teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita atau paragraf yang sifatnya tidak nyata, berbeda dengan non-fiksi.
Maka teks fiksi itu contohnya seperti fabel, kemudian ada legenda, dan cerita rakyat. Nah, jawabannya tepat berarti D. Cerita rakyat. Nomor 23. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita fiksi disebut A. Tema, B. Latar, C. Amanat, D. Alur. Pesan itu artinya dalam sebuah cerita fiksi kita sebut sebagai C. Amanat. Amanat sebuah cerita. Maka pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Nomor 24. Di bawah ini yang merupakan contoh judul teks fiksi adalah kecuali A. Asal mula bunga kemuning, B. Legenda Danau Toba, C. Timun Mas, D. Keanekaragaman hayati Pulau Komodo. Tadi sudah dijelaskan, teks fiksi adalah teks yang tidak asli atau tidak nyata. Jadi ceritanya dibuat-buat dengan makna tertentu ya. Maka mana nih yang bukan merupakan judul teks fiksi? Jawabannya tepat adalah D. Keanekaragaman hayati Pulau Komodo. Nomor 25. Perhatikan penggalan cerita bawang merah dan bawang putih berikut. Setelah ibu bawang putih meninggal, ayahnya menikah lagi. Istri baru ayahnya adalah seorang janda dan mempunyai seorang anak perempuan bernama bawang merah. Ia seusia dengan bawang putih. Pada awalnya, mereka berdua sangat baik hati pada bawang putih. Namun, lama-kelamaan bawang merah dan ibunya mulai memperlihatkan sifat asli mereka. Ternyata mereka jahat dan selalu menindas bawang putih. Bawang putih disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah, sedangkan mereka hanya bersantai-santai. Tokoh antagonis pada cerita di atas adalah tokoh yang seperti apa ya? Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat atau buruk. Maka di sini siapa yang bersifat jahat? Jawaban yang tepat adalah B. Bawang merah. Nomor 26. Perhatikan penggalan cerita bawang merah dan bawang putih berikut. Sama. Sifat ibu bawang merah adalah, kita bisa lihat di kalimat sebelum akhir. Ternyata mereka jahat dan selalu menindas bawang putih. Mereka maksudnya adalah bawang merah dan ibunya ya. Maka jawabannya tepat yang mana? Yang B. Suka menindas. Kita lanjut ke nomor 27. Perhatikan cerita belalang dan semut untuk menjawab soal nomor 27 sampai 29. Suatu hari ada seekor belalang yang sedang bersantai melihat semut lewat sambil membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang lalu meminta semut bergabung bersamanya untuk bersenang-senang. Semut menolak dan memberitahu belalang bahwa dia sedang bersiap mencari makanan untuk cadangan musim dingin. Di musim dingin, makanan akan langka dan sulit dicari. Belalang mengabaikan cerita semut karena dia tidak mau repot. Akhirnya, musim dingin pun tiba dan belalang tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dalam kehangatan di sarangnya. Nomor 27, sifat tokoh semut dalam cerita tersebut adalah A. Pelit dan sombong, B. Malas dan suka bermain, C. Rajin dan bekerja keras, D. Baik hati dan suka menolong. Berdasarkan cerita sebelumnya, kita bisa tahu kalau semut adalah seorang yang rajin dan bekerja keras ya. Bisa kita lihat bahwa dia tidak ingin bersantai-santai terlebih dahulu. Dia lebih suka untuk mempersiapkan makanan untuk musim dingin. Ini harus kita contoh ya, genius. Jawaban yang tepat yang C, rajin dan pekerja keras. Nomor 28. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Belalang, B. Semut, C. Musim dingin, atau D. Pak Tani. Nah, tokoh utama atau tokoh yang sering disebut adalah A. Belalang.
belalang, menceritakan bahwa belalang tidak mau mendengarkan semut dan akhirnya merugi saat musim dingin. Nomor 29. Amanat yang didapat dari cerita tersebut adalah, nah kita bisa ambil apa ya? Amanat apa atau pesan apa yang bisa kita contoh dari cerita tersebut? Nah, kita bisa mencontoh sikap dari semut. Selain itu, kita juga bisa mengambil pelajaran dari si belalang bahwa seharusnya kita harus mendengarkan nasihat baik yang diberikan oleh teman dan tidak merasa sombong, sehingga di kedepan hari kita tidak merasa merugi. Jawaban yang tepat adalah C. Mendengarkan nasihat baik dan tidak sombong. 30. Berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah, ayo, mana ya genius jawaban yang tepat? Yang bukan, berarti yang tidak termasuk tahapan sebelum atau persiapan saat wawancara. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita meringkas jawaban menjadi laporan, itu adalah tahap setelah wawancara, bukan sebelum ya. Oke, setelah kita membahas muatan bahasa Indonesia, sekarang waktunya kita membahas muatan PKN. Untuk tema 6 sampai 8. Let's go. Soal nomor 1. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Tidak berbeda-beda, tetap satu. B. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. C. Walaupun sama tetap tidak beda. D. Tidak bersatu meskipun berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda, walaupun berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 2. Saling menghormati dalam keberagaman merupakan salah satu contoh A. Perpecahan, B. Kerukunan, C. Peperangan, atau D. Permusuhan. Kalau saling menghormati merupakan contoh apa? Benar sekali, kerukunan. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3. Sikap yang tepat jika memiliki perbedaan agama dengan tetangga ataupun teman adalah A. Menjauhi, B. Membenci, C. Menghargai, D. Menghindar. Ketika kita mempunyai tetangga atau teman yang punya perbedaan agama, maka kita harus bagaimana? Kita harus tetap menghargai ya. Jawabannya tepat adalah yang C. Nomor 4. Umat Buddha beribadah di A. Masjid, B. Wihara, C. Pura, D. Gereja. Tempat umat Buddha beribadah adalah di B. Wihara. Selanjutnya nomor 5. Indonesia memiliki keragaman rumah adat. Bentuk rumah adat yang berbeda tiap wilayah disebabkan oleh A. Bahan bangunan, B. Biaya pembuatan, C. Kondisi alam, dan D. Status masyarakat. Mana yang jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang C. Kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda tiap daerah akan menyebabkan keragaman rumah adat. Karena apa? Karena masyarakat akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya sehingga mereka bisa bertahan hidup. Selanjutnya nomor 6. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam seperti gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Keberagaman ini akan mempengaruhi A. Jenis kelamin, B. Pekerjaan, C. Agama, D. Bahasa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Pekerjaan. Pekerjaan masyarakat di gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah itu ada perbedaannya ya teman-teman, bergantung pada kondisi geografisnya. Nomor 7. Keragaman suku, budaya, dan agama di Indonesia terikat dalam persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat menumbuhkan semangat A. Kesombongan, B. Pertentangan, C. Kemenangan, D. Kebersamaan. Kalau kita punya perbedaan, kita tetap bersatu dan dalam kesatuan. Nah, artinya kita bisa menumbuhkan semangat apa?
Semangat kebersamaan. Meskipun berbeda, kita tetap bersama-sama untuk mencapai persatuan. Nomor 8. Di bawah ini yang menunjukkan sikap positif dalam melestarikan rumah adat adalah A. Memperkenalkan rumah adat daerah asal pada teman. B. Tidak menghargai keunikan rumah adat suku lain. C. Mengejek rumah adat dari suku lain. D. Tidak memperdulikan pemandu museum saat menjelaskan tentang rumah adat. Mana ya sikap positifnya? Nah, yang A. Memperkenalkan rumah adat daerah pada teman. Jadi ketika ada teman kita berkunjung ke daerah kita, maka kita bisa memperkenalkan rumah adat kita sehingga kita bisa melestarikan rumah adatnya. Selain itu, teman kita juga bisa menghargai rumah adat yang kita miliki. Nomor 9. Tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang A. Perikanan, B. Peternakan, C. Industri, D. Pertanian. Tambak udang kegiatan ekonomi di bidang yang A. Betul sekali, perikanan. Nomor 10. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, budaya, adat, dan agama. Keragaman harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang A. Menjadi pengelompok, B. Menghambat pembangunan, C. Meningkatkan perpecahan, D. Menjadi alat pemersatu. Yang mana? Benar sekali, menjadi alat pemersatu. Nomor 11. Perbedaan karakteristik fisik dalam keluarga meliputi A. Jenis rambut dan pekerjaan, B. Tinggi badan dan bahasa, C. Kegemaran dan tinggi badan, D. Jenis rambut dan warna kulit. Karakteristik fisik berarti tentang tubuh kita ya, perbedaan yang kita bisa lihat. Maka mana nih yang bisa kita lihat dalam tubuh kita, terutama dalam keluarga adalah yang D. Jenis kulit dan warna kulit. Nomor 12. Di bawah ini yang merupakan jenis keberagaman yang dapat berubah-ubah adalah A. Jenis rambut, B. Jenis kelamin, C. Hobi, D. Warna kulit. Mana jawaban yang tepat yang bisa berubah-ubah? Yang C. Hobi. Nomor 13. Salah satu manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah A. Pekerjaan tidak selesai, B. Memiliki banyak perbedaan, C. Terjalin persatuan dan kesatuan, D. Saling bermusuhan. Jawaban yang tepat adalah C. Terjalin persatuan dan kesatuan. Nomor 14. Keragaman adat, suku, budaya, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia hendaknya menjadikan bangsa ini tetap A. Berkelompok sesuai suku dan agama, B. Bersaing antar bangsa Indonesia, C. Bersatu dan saling menghormati, D. Mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Jawaban yang tepat adalah yang C. Bersatu dan saling menghormati. Nomor 15. Indonesia meski terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama dapat bersatu padu. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia memegang teguh semboyan A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Tutwuri Handayani, C. Jere Basuki Mawabea, D. Pancasila. Mana semboyan yang tepat? Semboyan yang sering kita dengar ya, yaitu A. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 16. Di bawah ini yang bukan merupakan kewajiban manusia terhadap sumber daya alam adalah A. Membersihkan sungai yang kotor, B. Mendaur ulang sampah yang dapat diolah, C. Menggunakan air dengan boros, D. Tidak menebang pohon sembarangan. Jawaban yang tepat yang bukan ya, yaitu yang C. Menggunakan air dengan boros. Namun ini tidak boleh ditiru ya genius, kita harus menggunakan air dengan bijak sehingga kita tidak kekeringan air. Nomor 17. Adanya layanan puskesmas di suatu daerah merupakan hak masyarakat di bidang A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pendidikan, D. Kesehatan. Kalau di puskesmas berarti layanan D. Kesehatan ya. Nomor 18.
Manusia menggunakan energi untuk aktivitas sehari-hari. Menggunakan energi merupakan salah satu titik-titik yang dimiliki setiap orang. A. Kewajiban, B. Tugas, C. Hak, D. Tanggung jawab. Jawabannya adalah C. Hak. Hak itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Kalau kita punya hak menggunakan energi, kita punya kewajiban apa? Kita punya kewajiban melestarikan energi. Nomor 19. Di bawah ini yang merupakan contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah kecuali A. Membersihkan jalan desa, B. Membersihkan kelas, C. Merawat tanaman di kebun, D. Menjaga ketertiban sekolah. Mana yang bukan kerjasama di lingkungan sekolah? Yang A. Membersihkan jalan desa. Kalau membersihkan jalan desa itu di lingkungan desa. Nomor 20. Berikut ini merupakan kewajiban manusia terhadap alam adalah A. Menghirup udara segar, B. Memanfaatkan hasil kebun, C. Memelihara hutan dengan sebaik-baiknya, D. Menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hak kita. Maka yang mana nih? Jawaban yang tepat adalah yang C. Memelihara hutan dengan sebaik-baiknya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahdbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa!